Duta Pendidikan Rumah Belajar Provinsi Maluku Utara Iriani Hasan kembali melakukan sosialisasi program pendampingan rumah belajar di Kabupaten Kepulauan Sula. Sekitar 62 peserta yang menjadi operator sekolah di tingkat SMA dan SMK mengikuti kegiatan yang berlangsung di Aula SMA N1 Kepulauan Sula. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Iriani, SPD MPD. Saya adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Maluku Utara untuk Kemdikbud. Jadi pada dasarnya rumah belajar itu merupakan web pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa, guru maupun masyarakat. Jadi itu diperuntukkan secara gratis. Nah, sayangnya untuk akses sekolah selama ini belum tersosialisasi dengan baik. Nah, untuk itu kami Duta Rumah Belajar, saya pribadi membuat program untuk pendampingan sekolah-sekolah, khususnya 3T, karena kita tahu sendiri bahwa 3T itu selalu tertinggal dari segala macam. Maka saya berinisiatif untuk mendampingi guru-guru dan sekolah, terutama untuk peningkatan mutunya, terutama di bidang IT dan proses pembelajaran dengan rumah belajar itu. Nah, dari 10 kabupaten kota, kan yang 3T itu hanya, kalau tercatat secara nasional itu 3T hanya 2 sebenarnya, yaitu Kepulauan Sula dan Taliabu. Tetapi sebenarnya Provinsi Maluku Utara itu hampir semua sebenarnya terbelakang, tertinggal dan terpencil itu. Misalkan di Ternate saja itu masih ada Pulau Hiri, masih ada Batam 2 yang tidak terjangkau oleh jaringan internet. Tidore saja itu masih ada daerah-daerah terpencil, Obat Tengah, kemudian di beberapa daerah-daerah yang agak jauh itu juga daerah terpencil. Halmahera Tengah itu juga banyak daerah-daerah kayak Patani Utara, Patani Barat, itu juga daerah terpencil. Morotai juga begitu, Bere-Bere, ya, Morotai Selatan itu juga terpencil. Nah, untuk itu 10 kabupaten kota ini, alhamdulillah 10 kabupaten itu sudah saya jalani semuanya. Dan sudah saya datangi kurang lebih 10 kabupaten kota, kemudian ada sekitar 122 sekolah yang sudah saya datangi. Dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK. Itu semua sudah saya datangi. Dan yang mesti kita perlu dibicarakan di sini adalah bagaimana peran pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Tidak mungkin duta ini berjalan sendiri tanpa ada peran bersama, peran yang dibagi bersama antara dinas pendidikan dengan duta rumah belajar, seperti itu. Di sisi lain, kita akan memprogramkan bahwa Sula bermutu, Sula baik, Sula berkualitas. Nah, sumber daya manusia yang tidak dibangun. Apa bisa seperti itu? Kan tidak mungkin. Maka saya sangat menyarankan bahwa inti kemajuan itu kita bangun sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia sudah bagus, alat-alat itu gampang. Nah, salah satunya pemerintah membantu dengan bantuan Yusuf Rumah Belajar ini. Ini kan bantuan perangkat TIK seperti komputer, kemudian Infokus, harddisk eksternal yang berisi semua perangkat pembelajaran yang bisa diakses secara offline tanpa jaringan, seperti itu. Saya sih sebenarnya punya mimpi besar ya untuk SMA 1 Sanana ini. Kenapa? Karena namanya kan SMA 1. Kalau SMA 1 berarti kan number one. Di mana-mana juga kalau number one, orang akan mencari dia pertama-tama. Nah, harapannya sekolah SMA 1 ini akan menjadi sekolah piloting rumah belajar. Sekolah piloting artinya sekolah yang akan menjadi contoh di mana sekolah-sekolah di sekitar ini bisa belajar di sekolah ini bagaimana memajukan pendidikan, memajukan guru-gurunya, memajukan akreditasi sekolah tanpa tanda kutip ya, harus merekayasa. Tapi itu betul-betul nyata dibuat dengan cara pelatihan bersama rumah belajar, pelatihan berjenjang, kemudian mengakses rumah belajar, dan itu dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Rumah belajar itu komplit. Kalau Bapak Ibu lihat di luar sana banyak, tapi tidak sekomplit rumah belajar. Rumah belajar ini paket lengkap. Ada learning management system, kelas online, kelas digital. Ada bangsoan. Ada kelas kemudian lab maya yang kalau sekolah-sekolah tidak punya lab, ini punya lab. Kemudian ada edu game, ada PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi pelatihan guru-guru, Jadi fasilitasi guru-guru untuk ikut diklat, tapi gratis. Kan guru-guru ini kan kalau tidak dipanggil oleh PMP dia tidak akan bisa ikut diklat. Nah, di PKB rumah belajar itu
silakan ikut daftar di Simpatik, itu langsung bisa ikut diklat online. Kemudian ada peta budaya. Peta budaya itu, Mama Sula ini kan punya budaya-budaya yang luar biasa, tapi tidak terekspos dan tidak bisa dipelajari oleh siswa-siswa yang sekolah. Aneh kan? Nah, inilah kesempatan guru-guru untuk menulis, mempublikasikan di situ di peta budaya, di rumah belajar tadi. Yang berikutnya lagi ada belajar yang sekarang yang canggih tentang virtual reality. Jadi Bapak di sini berbicara seakan-akan Bapak depan kelas, padahal Bapak di rumah. Tapi Bapak ada di depan kelas. Itu namanya virtual reality. Kemudian ada augmented reality. Jadi Bapak jantung itu bisa saya tarik keluar. Bisa berdenyut di sini. Dan saya bisa korek. Serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Nah, paru-paru bisa saya tarik keluar. Paru-paru kanan, paru-paru kiri. Itu namanya augmented reality. Sekali lagi itu gratis. Tinggal masuk di belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian masuk pakai email aktif, masuk pakai akun rumah belajar, atau masuk pakai Facebook Anda. Anda juga boleh masuk, karena itu juga bukan cuma siswa dan guru, tapi juga untuk masyarakat. Kan Anda punya anak yang sekolah, punya tetangga yang anaknya sekolah, silakan. Jadi yang tadi kalau Bapak ikuti saya di kelas itu, saya lagi mengajarkan guru-guru di daerah 3 itu rumah belajar offline. Tetapi sesungguhnya rumah belajar itu bisa diakses secara offline maupun online. Ini kerennya. Jadi di kota yang melimpah internet bisa mengakses rumah belajar secara online. Tapi di daerah-daerah 3T dengan akses internet yang terbatas ataupun tidak ada sama sekali, no problem. Silakan belajar rumah belajar karena disiapkan untuk akses rumah belajar offline. Itu kerennya. Ya. Pertama-tama memang itu merupakan PR bersama. Jadi lewat Kemon Info itu kan sudah yang namanya bantuan satelit Palapa. Itu kan diperuntukkan untuk daerah-daerah 3T. Ya. Cuma saja memang selama ini menara satelitnya itu belum dibangun, ya. Jadi itu agak terlambat itu. Tapi sekarang ini kan lagi memang sebentar dibangun. Harapan saya ke Dinas Pendidikan itu adalah mempercepat dulu, memperbaiki sumber daya manusia yang tadi. Kita perbaiki dulu sumber manusianya dengan mempercepat portal rumah belajar ini diakses oleh seluruh sekolah, seluruh siswa, dan seluruh guru. Dipakai dulu untuk mereka. Jadi mereka sudah mahir, terbiasa, baru kita siapkan sarana prasarana penunjang lainnya. Kenapa? Karena rumah belajar itu pun kan bisa diakses secara offline tanpa kita butuh jaringan online tadi. Lalu yang terakhir mungkin sinergitas itu penting. Jadi kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dan rumah belajar untuk sekolah-sekolah itu harus perlu ada surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan tuh. Jadi Dinas Pendidikan perlu membuat surat rekomendasi di semua sekolah bahwa wajib menggunakan portal rumah belajar. Karena ini sangat membantu sekolah-sekolah dimanapun dia berada dengan akses internet terbatas sekalipun. Seperti itu, Pak. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Kabupaten Kepulauan Sula, Saidah Daeng Hanafi, sebagai tuan rumah, mengucapkan terima kasih kepada Duta Rumah Belajar Provinsi Maluku Utara. Menurut dia, dengan adanya portal rumah belajar, guru dapat menganalisis bahan belajar interaktif serta fasilitas komunikasi serta pendukung interaktif antara guru dan siswa baik secara online maupun offline. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sanana, mungkin saya mewakili sekolah-sekolah yang dalam kegiatan portal rumah belajar, yang mana dengan adanya kegiatan ini guru dapat menganalisis bantuan belajar FE secara interaktif serta fasilitas komunikasi dengan mendukung interaktif dan komunikatif guru dan siswa dalam proses pembelajaran secara online dan offline. Dari Kepulauan Sula, Dino Berita 5 mengabarkan.